Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum menyampaikan dakwah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang dianggap mulia oleh kaumnya, mendapatkan julukan Al-Amin. Akan tetapi ketika menyampaikan risalah dakwah, yang kemarin itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin memuliakannya, berubah pujian kemudian menjadi hinaan, pandangan yang mulia kemudian menjadi kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba apa yang kemudian tidak dikatakan oleh mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dikatakan sebagai majnun, orang gila, dikatakan sebagai kahin, sebagai tukang tenung, dikatakan sebagai sahir, tukang sihir. Jadi yang kemarin Al-Amin berubah, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur, membarengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah. Bagaimana sabar yang indah? Ya sabar tanpa adanya keluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita memasuki kajian tafsir surat Al-Ma'arij. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل بعذاب واقع. Sa'ala itu dalam bahasa Arab bisa bermakna meminta. Makanya pengemis itu disebut dengan sa'il, orang yang meminta-minta. Bisa juga bermakna da'a, yada'u, yaitu memohon. Nah, di dalam ayat ini bisa bermakna dua-duanya. Karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, yang dalam hal ini dikatakan berkaitan dengan An-Nadhr, seorang dari Quraisy yang kafir yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nadhr ibnu Al-Harith, di mana dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta apa? Bi'adzabi waqi', azab dari neraka ataupun kiamat. Jadi dia ingin segera mendapatkan hukuman, karena dia katakan, kalau memang benar bahwasanya apa yang engkau sampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dijanjikan itu memang benar adanya,
segerakanlah berikan hukuman kepada kami. Yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa yasta'jilunaka bil adzab, mereka ingin segera untuk mendapatkan azab, padahal sesungguhnya kalau mereka mengetahui bagaimana pedihnya azab yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan meminta untuk segera diberikan azab. Karena bagi orang yang beriman, orang yang normal saja, yang diinginkan itu bukanlah azab itu, akan tetapi datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena orang ini kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka yang dia minta itu adalah adanya azab untuk disegerakan kepada dirinya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Jadi dia meminta agar azab itu segera diberikan kepada dirinya. Atau mungkin juga kalau maknanya itu adalah bertanya, maka ini juga berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan kiamat itu, apa memang benar akan terjadi. Pertanyaan yang sesungguhnya nadanya adalah meremehkan, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan lil kafirina laisa lahu dafi', bahwa azab yang pedih ini nanti pasti akan datang kepada mereka bagi orang-orang kafir. Laisa lahu dafi', tidak ada yang kemudian bisa menolaknya. Ketika azab dari Allah Subhanahu wa taala tiba, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Minallahi dzil ma'arij, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, dzil ma'arij, yang mempunyai ma'arij itu tempat-tempat mi'raj, tempat-tempat naik, yang di dalamnya sesungguhnya mengisyaratkan tentang keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya adalah dzil uluwi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung. Artinya orang-orang yang mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menanyakan seperti halnya yang ditanyakan oleh An-Nadhr ibnu Al-Harith ini. Dia tidak akan meminta datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala itu sudah merasakan di dalam keseharian tentang bagaimana sesungguhnya bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang minallahi dzil ma'arij, di mana kemudian gambarannya ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di mana malaikat dan ruh itu mi'raj, naik kepadanya fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, di mana satu hari itu seperti halnya 50 alf sanah, 50.000 tahun. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat dari para ulama tentang makna 50 alf sanah ini. Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah jarak dari bumi sampai langit yang paling tinggi, itu adalah dalam jarak perjalanan 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun. Kalau 50.000 tahun, kita saja umurnya itu tidak sampai 100 tahun itu. Sebelum sampai sudah meninggal dunia duluan. 50.000 tahun. Ada juga yang menyatakan bahwasanya makna dari 50 alf sanah itu adalah umur dari dunia. Jadi umur dari dunia itu adalah
Kalau yang memaknai ini sebagai umur dari dunia, umur dunia itu adalah 50.000 tahun. Mulai dari diciptakan sampai nanti hari kiamat itu adalah 50.000 tahun. Tapi ada juga yang memahami bahwa makna khamsina alfasanah 50.000 tahun itu adalah keadaan atau hari nanti di kiamat. Pada hari kiamat, karena ini berkaitan dengan azab yang diminta oleh orang-orang kafir, bahwa yang mereka rasakan nanti di hari kiamat itu adalah penderitaan yang satu hari dalam masa mereka itu seperti halnya 50.000 tahun. Karena bagi orang yang disiksa itu, Masya Allah itu, orang yang disiksa itu sangat merasa waktu itu lama. Kita bisa bayangkan misalnya di dunia saja itu perasaan lain, bukan perasaan, sakit gigi itu, sakit gigi itu satu malam itu kok lama sekali itu kan. Bila si lakua itu nggak nyenyak tidur itu kan, kapur lakua kapur antara ke dokter. Jadi semalam yang orang lain nyenyak tidur terasa sebentar itu, bagi dia itu terasa lama. Nah, orang-orang yang nantinya disiksa di neraka, bagi yang memaknai bahwa itu adalah keadaan hari di hari kiamat, itu akan merasakan penderitaan yang sangat panjang, yang dalam pandangan mereka satu hari seperti halnya 50.000 tahun. Yang itu nanti berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan hal yang seperti itu. Senang, kalau orang tenang itu waktu sepertinya berlalu sebentar saja itu. Kalau orang sedang asyik, tapi kalau orang sedang menderita, Masya Allah, waktu itu terasa begitu lama. Padahal waktunya itu sama sebetulnya antara orang yang di dalam yang ditunggu dengan orang yang menunggu. Kalau sedang antrian itu masuk misalnya, yang di dalam itu terasa sebentar itu diwawancarai, yang nunggu di luar lama sekali itu. Padahal sesungguhnya waktunya sama, akan tapi karena perasaan yang berbeda maka terasa juga berbeda. Ta'rujul malaikatu warruh, yang dimaksudkan dengan malaikat dan ruh di sini ada yang menyatakan bahwasanya ruh di situ adalah malaikat Jibril, yaitu Ruhul Qudus. Namun ada juga yang memaknai bisa merupakan ruh dari Bani Adam yang meninggal dunia. Karena di dalam hadis juga diisyaratkan bahwasanya ruh dari anak-anak Adam yang meninggal dunia kalau mereka beriman, mereka itu akan mi'raj, berpindah dari satu langit ke langit yang lainnya. Akan tetapi kalau dia adalah orang yang tidak beriman, maka akan tertolak, maka kemudian kembali ke bumi. Tapi bagi jumhur al-mufassir, mereka menyatakan bahwa makna ar-ruh di sini adalah Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, sebagaimana juga ada di dalam surah Al-Qadr. Dalam surah Al-Qadr yaitu tanazzalul malaikatu war-ruh, turun malaikat dan juga ruh. Yang dimaksudkan di situ adalah malaikat Jibril, yang merupakan malaikat yang sangat mulia. Fasbir sabron jamilah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan kaumnya yang mengejek, mempermainkan beliau, azab ingin segera diberikan kepada mereka, melecehkan bahwa seakan-akan hari kiamat itu tidak akan terjadi. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah. Di dalam Al-Qur'an, terutama di ayat-ayat Makkiyah, kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar itu kurang lebih sebanyak 20 kali.
Artinya Rasulullah SAW itu kan ketika menghadapi kaumnya ada banyak sekali tantangan yang dihadapi. Bagaimana mereka itu mencela Rasulullah SAW, bahkan bukan hanya celaan, akan tapi kemudian juga berupa hinaan, kemudian fisik juga dirasakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir sabran jamilah." Di dalam ayat yang lain kita dapatkan misalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Karena kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum menyampaikan dakwah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang dianggap mulia oleh kaumnya, mendapatkan julukan Al-Amin. Bahkan ketika dalam renovasi Ka'bah mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad, hampir bertengkar. Ketika yang tahu bahwa menjadi pemutusnya adalah Rasulullah SAW, mereka segera setuju. Ya, kami setuju. Dia adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi orang yang terhormat, terpandang, dimuliakan di tengah kaumnya. Itu sebelum Rasulullah SAW menyampaikan risalah dakwah. Akan tetapi ketika menyampaikan risalah dakwah, yang kemarin itu memuji Rasulullah SAW, yang kemarin memuliakannya, berubah pujian kemudian menjadi hinaan, pandangan yang mulia kemudian menjadi kebencian kepada Rasulullah SAW. Coba apa yang kemudian tidak dikatakan oleh mereka kepada Rasulullah SAW? Rasul dikatakan sebagai majnun, orang gila, dikatakan sebagai kahin, sebagai tukang tenung, dikatakan sebagai sahir, tukang sihir. Jadi yang kemarin Al-Amin berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur, membarengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Ada juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Karena mungkin orang itu butuh contoh orang-orang yang bersabar, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan, bersabarlah sebagaimana rasul-rasul ulul azmi bersabar menghadapi kaumnya. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, akan tetapi kaumnya menghadapinya, Masya Allah, telinga kemudian ditutup, mata kemudian ditutupi dengan baju, buta tuli, tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh, tidak mau melihat Nabi Nuh. Jadi seakan-akan mereka tidak mau berinteraksi dengan Nabi Nuh 950 tahun, akan tapi dihadapi dengan penuh kesabaran. Lihatlah juga Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, diusir oleh orang tuanya, kemudian dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar, dibakar oleh kaumnya. Bukan hanya itu, kemudian beliau bersama istrinya Siti Sarah hijrah untuk menghindari kejaran dari raja yang kejam, jadi Raja Namrud. Termasuk hal-hal yang lainnya yang kita peringati kemarin pada hari raya Idul Adha. Nabi Musa demikian juga, mulai dari kecil sudah dibuang oleh ibunya karena ingin menyelamatkannya supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Tumbuh besar di tengah keluarga, dididik di tengah keluarga, kemudian tumbuh besar, dia akhirnya melarikan diri karena tanpa sengaja ketika melerai
pertengkaran antara kaumnya dengan kaumnya Firaun, terbunuh itu karena Nabi Musa orangnya itu kekar itu, ditinju satu kali langsung KO itu, mungkin lebih kuat daripada Mike Tyson itu. Jadi dipukul meninggal dunia, dikejar, mendapatkan wahyu suruh kembali menghadapi Firaun. Coba yang kemarin melarikan diri, sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menghadap Firaun, menghadapnya untuk memberikan peringatan. Berdua lagi bersama dengan saudaranya itu. Ini seakan-akan kalau kita bayangkan, ini yang kemarin melarikan diri kok sekarang mau menyerahkan diri. Memberikan peringatan lagi, memberikan peringatan kepada orang yang mengasuhnya. Ini adalah sesuatu yang sangat berat, apalagi yang mengasuhnya itu adalah penguasa yang sangat kejam. Artinya kalau tidak benar-benar kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu akan menyampaikan dakwah kepada Firaun. Selamat dari Firaun menghadapi kaumnya yang Masya Allah, kaumnya ini adalah kaum yang keras kepala. Ketika mau masuk ke satu wilayah Palestina, mereka katakan itu, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu saja Musa dengan Tuhanmu pergi masuk bersama berdua berperang. Innaha huna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk saja. Jadi kami di sini duduk-duduk saja. Kalau kamu sudah menang, kami mau masuk. Anaknya mana tibi. Nabi Musa suruh berperang bersama Tuhannya, bersama dengan Allah. Kami duduk-duduk saja di sini. Kalau sudah menang nanti kami mau masuk. Lihatlah, setelah Fir'aun menghadapi kaumnya, tapi Nabi Musa menghadapinya dengan penuh kesabaran, walaupun kaumnya seperti itu. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa ketika menyampaikan dakwah oleh kaumnya kemudian dicibir, dihina. Ini anak zina, mau berdakwah kepada kami, dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, diangkat ke langit. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para rasul dari ulul azmi itu juga bersabar. Jadi ada contoh-contoh yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabar. Artinya bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalami seperti itu. Ada rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mengalami hal yang sama, tapi mereka bersabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk dari bagian para rasul yang disebut dengan ulul azmi, yang memang mempunyai keteguhan di dalam berdakwah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah. Bagaimana sabar yang indah? Ya sabar tanpa adanya keluh kesah. Kita bisa mendapatkan contoh dari sabar yang indah pada diri Nabi Yakub alaihissalam. Ketika anaknya Yusuf itu kemudian diajak oleh anak-anaknya juga, diajak, ayah, ayo Yusuf kami ajak untuk main-main, jangan, saya khawatir dia akan dimakan serigala. Tenang ayah, kami yang akan menjaga. Padahal mereka ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Setelah sampai di sana dimasukkan ke sumur, pulang kemudian nangis mereka, ayah kami tadi bermain dan Yusuf diterkam serigala, ini penuh dengan darah. Nabi Yakub kemudian lihat ini diterkam gimana, darah memang banyak tapi tidak ada koyak sama sekali, bajunya masih mulus, memang darahnya banyak itu.
Tidak mungkin diterkam kemudian bajunya tidak sobek sama sekali. Kalau diterkam pasti robek-robek. Ini bajunya mulus. Maka kemudian Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil, Allahul musta'an. Allah itu tempat meminta. Tapi bagaimana orang itu kan biasanya ingin curhat itu. Maka kita bisa lihat juga bagaimana Nabi Yakub mencontohkan. Beliau kemudian berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya ini hanya mengadukan keluh kesah, kesedihan, itu semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang memang butuh untuk tempat mengadu. Tapi sabron jamila itu tempat mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu untuk berkeluh kesah kepada kita kapanpun, 24 jam. Jam 12 malam silahkan, jam 1, jam 2, jam 3. Kalau kita mau berkeluh kesah kepada orang itu jam 2 tok tok tok. Ada apa? Saya mau curhat. Malam-malam jam 2 kamu mau curhat. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu 24 jam, silahkan. Dan ini yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Yakub. Beliau katakan, innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya hanya mengadukan keresahan, kesedihan, kegundahan hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengeluh kepada manusia, tapi kemudian curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabron jamilah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada satu persoalan, beliau itu bergegas untuk apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah mengisyaratkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bersabarlah. Dan kemudian situ mintalah tolong kalian dengan sabar dan dengan salat. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan sabar dan juga melalui perantaraan salat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabron jamilah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi Masya Allah apa yang dilakukan oleh kaumnya yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas. Bagaimana mereka mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cemoohan, akan tapi mereka kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya fisik, melempari kotoran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, bersabar, fasbir sabran jamila. Innakum yarawnahu ba'idan. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka menganggap bahwasanya kiamat itu ba'idan, jauh, mustahil, tidak akan terjadi. Jadi berkaitan dengan as-sa'ah, dengan adab tadi. Mereka itu melihat bahwa kiamat itu jauh, itu tidak akan mungkin terjadi. Sebab mereka itu menyaksikan bagaimana mungkin gunung yang kokoh seperti ini nantinya akan hancur lebur. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tulang belulang ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin ada kiamat? Bahkan saking tidak percayanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan hari kiamat, ada di antara mereka yang kemudian menggali kuburan, membawa tulang-tulang itu dipatahkan, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, siapa yang mampu untuk membangkitkan tulang-tulang yang sudah remuk seperti ini? Mayuhil idhama wa hiya ramim. Ini sudah tulang-tulang seperti ini, masa jadi orang lagi? Tidak mungkin, kata mereka. Karena memang mereka tidak mempercayai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Mereka berbuat seperti itu karena memang tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa narahu qariba."
Kami melihatnya itu dekat. Sebab sesungguhnya ada yang dikatakan kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Setiap yang akan terjadi itu, yang akan datang itu sesungguhnya semuanya itu dekat itu. Coba kita bayangkan apalagi masa sekarang itu, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara alamatus sa'ah itu taqarubuz zaman. Waktu itu terasa singkat itu. Kita merasakan sekarang itu waktu itu berlalu begitu cepat itu kan. Tiba-tiba sudah 1444 Hijriah. Tahun 2022 sekarang sudah masuk Agustus itu. Padahal sepertinya baru kemarin itu. Sudah Agustus, sebentar lagi 2023 itu. Apalagi kemudian berhelatan berkaitan dengan Masya Allah ini pemilihan presiden. Cepat itu 2024. Jadi sesungguhnya semua itu kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Yang akan terjadi itu sesungguhnya itu dekat. Hari kiamat itu juga sungguhnya sangat dekat. Wadarahu qaribah. Pasti akan terjadi. Orang-orang yang beriman itu meyakini akan datangnya hari kiamat. Apalagi kemudian berkaitan dengan kematian yang merupakan kiamat sughra ya. Manusia itu tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Tadi pagi mungkin masih bersama, tiba-tiba meninggal dunia. Saya baca di sebuah WA yang berkaitan dengan peristiwa terbangnya Citylink itu. Tulisan dari salah seorang penumpangnya menceritakan pengalamannya. Terbang dari Juanda. Terbang sebentar, kemudian ada sedikit yang tidak beres kata dia. Ternyata apa? Ada pengumuman dari pramugari. Kalau ada yang profesi dokter segera masuk ke depan, ke ruang pilot. Setelah itu masuk ada seorang yang dia profesinya dokter. Keluar lagi. Diumumkan lagi oleh pramugarinya. Barangkali di antara penumpang ada yang bisa menerbangkan pesawat Boeing berapa itu. Kata yang penumpang yang lainnya, kok minta penumpang untuk menerbangkan? Mana pilotnya itu? Setelah itu pesawatnya kelihatannya terus muter-muter itu. Dan kemudian ada pengumuman sebentar lagi akan mendarat secara darurat kembali ke Juanda. Dan yang melakukannya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun pendaratannya darurat, kopilotnya itu. Jadi kopilotnya yang menghandle, yang memang tidak sebaik pilotnya itu. Berhasil mendarat walaupun kemudian dengan hentakan barang-barang sampai keluar semua yang ada di atasnya itu. Setelah itu langsung ada tim medis di bawah, ternyata pilotnya meninggal dunia. Jadi tadi mau menerbangkan pesawat, sebentar kemudian Masya Allah sudah meninggal dunia. Kata dia, ternyata nyawa manusia itu memang tidak ada yang bisa menduga kapan meninggalnya. Tadi baik-baik saja dia mau menerbangkan pesawat itu, jadi pilotnya, sampai take off sebentar terkena meninggal dunia. Ini yang berkaitan dengan nyawa manusia. Wa narahu qaribah. Jadi kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu sebentar, dekat. Hari kiamat juga demikian. Kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian di dalam lanjutan ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma takunus samaa'u kalmuhl. Pada hari ketika langit itu seperti halnya tembaga yang sudah meleleh. Jadi tembaga yang meleleh, langit yang kokoh yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sab'an syidadan,
7 lapis langit yang kokoh. Nanti pada hari kiamat itu seperti halnya tembaga yang meleleh. Wa takunul jibalu kal'ihn, gunung yang kokoh seperti itu, yang kuat, yang menjadi pasak dari bumi, akan menjadi seperti halnya bulu, hancur lebur, diombang-ambingkan, tertiup oleh angin. Dan yang mengerikan adalah keadaan manusia. Wala yas'alu hamimun hamima. Dua orang yang ketika di dunia itu saling berkasihan, berteman akrab itu, pada hari itu tidak saling bertanya. Padahal yubassarunahu, mereka itu saling melihat. Kalau di sini kemudian kan masih baru maka bro, di sana itu dekat saling melihat tapi tidak saling sapa. Kenapa? Karena masing-masing itu menghadapi persoalannya sendiri-sendiri, tidak kemudian sibuk memikirkan orang lain. Bahkan kalau kita lihat apa yang pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah ketika dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, kata Siti Aisyah, kalau begitu saling lirik ya Rasul. Kata Rasulullah, tidak ada waktu untuk saling lirik. Kenapa? Karena persoalan yang ada pada waktu itu lebih dahsyat daripada sekedar lirik-lirik. Kalau di dunia lirik-lirikan itu, tapi di akhirat itu suasana sangat mencekam. Tidak ada keinginan untuk melirik. Yang diinginkan adalah bagaimana urusan itu selesai, bagaimana mereka kemudian dihisab. Yubassarunakum yawaddul mujrimu lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Bagi orang-orang yang di dunia itu durhaka, orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik, banyak berbuat maksiat, maka pada saat itu kemudian berharap lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Dia ingin untuk bisa menebus azab yang akan datang kepada dirinya. Kalau di dunia kita mungkin akan mendapatkan orang dimasukkan penjara misalnya, tebus, akhirnya bisa bebas keluar. Bahkan walaupun dia di penjara statusnya, dia masih bisa jalan-jalan, kan ada itu. Seperti halnya Gayus dulu ya, di penjara tapi bisa nonton apa di Bali, ada di luar itu. Itu di dunia ada, bisa juga ada yang menjamin itu. Walaupun sudah masuk kan, tapi karena ada punya orang dekat, sudah di luar saja dulu, jangan dulu dimasukkan. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada yang seperti itu. Mereka berharap seperti halnya di dunia. Lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Ada yang berharap bahwasanya azab yang menimpa dirinya itu bisa ditebus dengan anak-anaknya. Tidak apa-apa anak-anak saya yang diazab, yang penting bukan saya. Wa sahibatihi wa akhi, istri dan juga saudaranya. Jadi orang-orang dekatnya. Wa fasilatihi allati tuwi, orang-orang yang di dunia itu memberikan pertolongan, mengayomi dirinya, ingin tebus dengan ada mereka. Yang penting dia selamat. Bahkan bukan hanya itu hanya orang-orang dekatnya itu, anaknya, istrinya, saudaranya. Tidak cukup seperti itu. Wa man fil ardi jami'a, bahkan semua orang di dunia itu ingin dia korbankan, yang penting dirinya selamat. Tsumma yunji, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi yang seperti itu. Jadi tidak akan ada yang kemudian bisa menebus, karena pada hari itu adalah darul jaza. Itu adalah hari pembalasan terhadap semua apa yang dilakukan oleh manusia. Innaha ladha nazza'atan lisyawah, itu adalah neraka. Jadi neraka yang merupakan api yang bergejolak, nazza'atan lisyawah. Masya Allah, yang digambarkan di sini itu akan mengelupasi kulit kepala,
tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Jadi neraka itu akan memanggil siapa yang dipanggil, yang masuk ke dalamnya, yaitu orang-orang yang ketika di dunia itu adbara, dia membelakangi keimanan, wa tawalla, berpaling dari agama, berpaling dari ajakan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lakukan itu jamaah, hanya sekedar mengumpulkan harta untuk kepentingan dirinya. Bukan berarti kemudian tidak boleh mengumpulkan harta ya. Akan tapi di sini dia mengumpulkan harta sekedar untuk kepentingan dirinya. Walaupun di dalam hadis itu juga ada isyarat itu tentang banyaknya harta dan hisab itu. Yang dikatakan bahwa orang-orang kaya itu masuk surganya itu 500 tahun lebih lambat daripada orang-orang miskin. Karena hisabnya itu masih. Jadi yang orang miskin tapi bukan berarti kemudian tidak boleh kaya ini. Jadi orang-orang miskin sudah masuk surga, orang kaya itu masih dengan hitungan hisab. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika oleh Rasulullah SAW dikatakan masuk surga dengan merangkak, Masya Allah, dia kemudian infakkan hartanya. Ini bisa jadi memperlambat saya ini. Jadi artinya yang diisyaratkan dalam ayat ini adalah jamaah. Dia hanya mengumpulkan kemudian dia nikmati berfoya-foya hanya untuk kepentingan dirinya itu. Tapi bagi yang mempunyai kekayaan kemudian dia infakkan luar siang malam, maka itu yang kemudian disyaratkan oleh Rasulullah SAW, orang yang boleh kita iri. Jadi boleh iri kepada dua itu. Yang pertama ahlul Quran atau ahlul ilmi, yang dia dapatkan ilmu kemudian dia gunakan itu siang dan malam diamalkan. Yang kedua adalah orang yang kaya, yang hartanya kemudian dia infakkan siang dan malam. Kata Rasulullah, boleh iri terhadap orang yang seperti itu. Tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah yang dia mengumpulkan harta hanya untuk kepentingan dirinya, hanya untuk sedang berfoya-foya, bersenang-senang, tanpa memikirkan bahwa sesungguhnya semua nikmat itu akan dihisab, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat semua nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini karena sudah adzan sampai di ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar dari apa yang kita kaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.